الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini kita memasuki bagian kedua dari dua sesi kajian kita yang berjudul Sudahkah Anda mengenal dakwah salafiyah dan menghormatinya. Setelah dijelaskan pada kajian bagian pertama bahwa as-salafiyah memiliki rambu-rambu, batas-batas yang apabila rambu-rambu tersebut dilanggar dan batas-batas tersebut dilampaui, maka dia terancam untuk keluar dari bingkai salafiyah. Karena itu penting untuk kita mengetahui rambu-rambu dan batas-batas as-salafiyah, mempelajarinya dengan seksama dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara metode belajar terkhusus dalam konteks ini adalah belajar lebih dalam mengenal as-salafiyah atau al-manhajus salafi adalah dengan mempelajari sejarah yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, atau sejarah yang telah menimpa kepada sejumlah hamba-hamba Allah, sejumlah manusia. Itu adalah salah satu metode belajar. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam sejumlah ayatnya dan memerintahkan untuk mengambil pelajaran. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran Allah beberapa kali mengingatkan beliau dan menguatkan dengan sejarah, dengan apa-apa peristiwa-peristiwa dan tantangan-tantangan yang dialami oleh pendahulunya, para nabi dan para rasul. Satu contoh saja, Allah berfirman, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para ulul azmi dari rasul-rasul Allah bersabar. Diperintahkan untuk mencontoh, meneladani, mempelajari. Dan di situ sejumlah ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, menguatkan dan menghibur nabinya dengan sejarah yang telah lalu. Jadi kita tidak merasa adalah orang-orang pertama atau generasi pertama yang mengalami problem, mengalami fitnah, tapi telah berlalu. Dan dalam yang peristiwa-peristiwa yang telah lalu itu banyak pelajaran, man naja wa man halak. Siapa di antara mereka yang selamat dan bagaimana selamatnya? Dan siapa saja di antara mereka yang binasa? Apa saja sebab yang membuat mereka binasa?
Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Dalam ungkapan yang sering disebutkan oleh ulama kita, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Seorang yang sukses, bahagia, selamat adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum musibah itu datang kepadanya. Ayyuhal ikhwah, terkait rambu-rambu salafiyah, beberapa ulama dan masyayikh kita menulis beberapa karya atau beberapa artikel, beberapa tulisan yang sangat luar biasa terkait fitnah manhajiyah yang menimpa sederetan orang beberapa tahun yang lalu hingga hari ini. Fitnah yang datang sebelum fitnah yang terjadi sekarang di Indonesia khususnya. Dan di beberapa negeri sekarang ini terjadi. Di Eropa, di Timur Tengah. Bagaimana ulama kita mengarahkan dan memberikan pelajaran? Ini adalah cara atau salah satu cara kita mengenal metode salafiyah, rambu-rambunya dan batas-batasnya. Jangan sampai kita murni belajar dari teori, ya. Itu bagus, perlu terus dikembangkan secara teori, dia belajar, ya, tetap dilakukan. Tapi tanpa sadar dia tidak mengerti realita, bahwa ternyata tanpa disadari, tanpa diinginkan, dia sudah ada pada posisi atau sebuah sikap, sebuah cara yang sudah keluar dari rambu-rambu salafiyah. Butuh ulama mengenalkan kepada kita, supaya kita tahu nih kita posisi di mana ini sekarang. Masih di dalam rambu-rambu dan batas-batas tadi, hudud, ataukah kita sudah berada di posisi luar? Baik dari sisi sebelah sana atau pondasi yang sebelah sana atau yang sini, karena salafiyah itu kan ada pondasi-pondasinya yang disebut dengan usul, pondasi-pondasinya. Tanpa disangka dan tanpa diinginkan ternyata dia sudah ada di posisi luar. Dalam keadaan dia masih yakin dirinya ada di dalam bingkai dan pondasi salafiyah. Ambil contoh apa yang difatwakan, dinasehatkan oleh Al-Allamah Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Imamul Jarh wa Ta'dil bihaq fi hadzal 'asr. Al-Imam Rabi' bin Hadi yang dikatakan oleh Imamul Albani rahimahullah, bukan oleh salafiyin, bukan oleh tullabul ilmi biasa, tapi oleh Imam Al-Albani mengatakan bahwa pembawa bendera panji Al-Jarh wa Ta'dil terhadap ahlul batil di masa ini dengan benar adalah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya mempersaksikan itu. Dan benar, fitnah demi fitnah yang terjadi dengan izin Allah, Allah berikan kepada orang ini, alim besar ini, sebuah kekuatan idrak, kekuatan untuk menilai, membaca, memahami suatu permasalahan. Fitnah Muhammad bin Hadi yang baru saja lewat dan masih terasa sisa-sisanya, yang menimpa berbagai negeri di belahan bumi ini, Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, terkena imbasnya. Sekarang kita ambil pelajaran dari sosoknya. Dari sosok dulu, kita bandingkan di mana kita.
sosok Muhammad bin Hadi bukan sembarang orang. Kalau berbicara tentang teori salafiyah, rambu-rambu salafiyah, dia jauh lebih berilmu dibandingkan kita. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Sulaiman Ar-Ruhaili, doktor, bahkan mungkin sekarang sudah profesor, Dr. Ahmad Bazmul, dan yang lainnya itu adalah orang-orang yang secara kapasitas ilmu dan senioritas itu jauh mendahului kita. Tapi bagaimana ternyata pada prakteknya? Mereka telah keluar dari rambu-rambu salafiyah dan dijelaskan oleh ulama kita dengan bukti dan hujjah. Salah satu yang bisa kita baca dan kita jadikan sebagai pelajaran penting adalah ucapan nasihat dan hukum dari Syekh Rabi' Al-Madkhali terhadap fitnat Muhammad bin Hadi. Fitnat Muhammad bin Hadi itu kan sebenarnya adalah fitnah yang mengajak kepada perpecahan salafiyin tanpa ada sebab dan alasan yang dibenarkan dan dibolehkan secara syar'i. Masing-masing fitnah sejak zaman dahulu, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, itu ada ciri-ciri khusus, penyebab dan pemantik api yang khas terhadap fitnah itu. Fitnah Dzul Khuwaisirah yang dimulai oleh perintis utamanya siapa? Fitnah Al-Khawarij diperintis oleh Dzul Khuwaisirah. Apa sih masalahnya pada waktu itu? Apa masalah terkait sifat-sifat Allah? Enggak. Apa terkait dengan masalah akidah dan keimanan terkait al-jannah wan nar dan akhirat? Bukan. Atau terkait dengan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada makhluk? Bukan. Fenomena terjadi, sebuah peristiwa kontemporer pada waktu itu terjadi, yaitu Nabi membagikan harta rampasan perang dengan kebijakannya Rasul. Untuk pasukan pemanah sekian, untuk yang dari kabilah ini begini, kabilah itu begini. Nabi punya pertimbangan. Muncul satu orang yang menampakkan diri punya kepedulian terhadap kebenaran, menampakkan diri sebagai orang yang mengajak kepada keadilan dan sportivitas. Tampil sebagaimana sudah antum tahu kisahnya, dan mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qisma ma urida biha wajh Allah." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya pola dan cara pembagian seperti ini tidak ikhlas karena Allah. Ada kepentingan. Menuduh tanpa ilmu, nih, menuduh tanpa bukti, tanpa data, riskan dan bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah barisan umat. Di antara fenomenanya apa? Mendahului ulama. Orang tadi yang nampak jidatnya hitam karena sholatnya yang luar biasa, jenggotnya yang lebat, pakaiannya atau jubahnya yang cingkrang di atas mata kaki, banyak berpuasa, dan seterusnya dari berbagai nilai-nilai yang dianggap sebagai bentuk kesolehan secara zahir. Apa rambu yang berikutnya yang dia langgar dari rambu salafiyah? Mendahului ulama. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar, di situ ada Utsman wa Ali dan dari pembesar senior sahabat. Dia lancang, mendahului, mengambil langkah, menuduh. Maka Nabi mengingatkan ketika orang ini pergi, sesungguhnya akan muncul nanti bagi orang ini pengikut-pengikut yang disebutkan ciri-cirinya sampai kisah yang sudah antum ketahui. Begitu juga fitnah Khawarij berikutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Apa sih masalahnya? Pemantik apinya, mereka menyerukan untuk berhukum kepada hukum Allah, tidak boleh berhukum kepada
selain Allah atau kepada manusia. Karena waktu itu terjadi khilaf, Khalifah Ali mengutus utusannya, Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus utusannya untuk berunding. Ini orang-orang muda yang menampakkan semangat dan ghirah, kecemburuan kepada hukum-hukum agama, menganggap ini adalah bentuk berhukum kepada selain hukum Allah. Makanya mereka meneriakkan, inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Luar biasa. Antum sudah tahu kisahnya tentang perkara ini. Begitu juga fitnah berikutnya, Qadariyah. Apa sih masalah awalnya? Dan siapa mereka Qadariyah itu? Qadariyah itu disebutkan munculnya di Basrah dari kalangan para thalabatul ilmi, ya, yang disebutkan sifat-sifat baiknya oleh Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur saat datang ke Mekah meminta fatwa kepada ulama besar waktu itu, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Disebutkan. Jadi bukan sembarang orang, tapi terburu-buru berbicara mendahului ulama. Ketika sudah terlanjur, diingatkan nggak mau, dinasehatin gengsi. Terlanjur. Rambu-rambu salafiyah mereka tabrak. Kebetulan perkaranya terkait dengan masalah takdir. Begitu juga Mu'tazilah yang dipromotori oleh Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Muridnya imam besar Al-Hasanul Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, dari negeri Basrah, rahimahullahu ta'ala. Duduknya tuh di majlisnya imam besar. Bukan belajarnya ke Syiah atau tasawuf, enggak. Muridnya Al-Imam Al-Hasanul Basri. Nah, satu masalah, dia terburu-buru mengucapkan, menilai, menghukumin masalah tersebut tanpa bertanya dulu kepada gurunya. Isti'jal. Terus demikian fitnah demi fitnah. Bermulanya dari masalah, satu masalah. Dianggap kecil, dianggap remeh, berani berbicara, berani mengambil langkah. Demikian keumuman al-fitan hingga hari ini. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali mengatakan tentang fitnah Muhammad bin Hadi, qala haula alladzina ta'assabu li kalami Muhammad bin Hadi bil batil. Mereka-mereka yang berasabiyah, berfanatik buta, mengikuti, membebek kepada Muhammad bin Hadi dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Wa yuqalliduna kalamahu bil batil. Mereka-mereka itu bertaklid, mengikuti statement-statement, ucapan dan sikap-sikap Muhammad bin Hadi dengan cara yang batil. Siapa yang menilai hadza? Imam Rabi' yang sudah menempuh langkah-langkah nasihat, dipanggil sini. Apa hujahmu? Mana hujahmu? Diingatkan, dinasihatin lagi. Terus upaya demi upaya tetap ingin berpecah, tetap ingin mengajak salafiyin bermusuhan. Nah, maka beliau melanjutkan, biduni dalilin wala burhan. Itu mereka lakukan, para pengikutnya, tanpa ada satupun dalil dan tanpa ada satupun bukti. Berarti di sini apa rambu salafiyah? Bahwa kalau kita mau mengambil langkah harus punya dalil, harus punya data yang valid, yang benar. Langkah berikutnya apa? Tanyakan kepada ulama. Jangan-jangan apa yang kita anggap dalil ternyata bukan dalilnya. Seperti Khawarij punya dalil, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Menyebutkan dalil. Makanya Khalifah Ali ketika
mendengar mereka berucap itu, menyebutkan dalil, kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, dalilnya benar, tetapi penempatannya diinginkan di balik itu suatu kebatilan. Dengan kata lain, dalilnya bukan pada tempatnya. Jadi seorang salafi yang sudah mengenal salafiyah dan menghormati, menghargainya, disanjung, dijunjung tinggi, dia tidak terburu-buru, tidak berani-berani melanggar rambu-rambu. Dia akan hormatin rambu-rambu itu. Sabar dia. Emosi kadang-kadang memaksa dia untuk bertindak. Sakit hatinya merayu dia untuk melangkah dan menyikapi, tapi dia takut kepada Allah dan menghormati. Salafiyah, la. Salafiyah ada rambu-rambunya. Ana harus berlindung kepada Allah dari kejelekan ana. Na'udzubillah. Sabar dia. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Rabi mengatakan dalam lanjutannya, haula tarabbau tarbiyatan sayyi'ah, ma tarabbau tarbiyatan salafiyah. Mereka-mereka itu pengikut Muhammad bin Hadi. Pengikut Muhammad bin Hadi jangan dikira sama dengan channel-channel fitnah di Indonesia itu, bukan. Itu juhala. Ini orang-orang yang sudah dikenal magister, doktor, ya, dikenal selama ini. Orang-orang yang di kalangan ulama sudah dikenal gitu lah, nama-nama itu. Di sejumlah negara. Kata Syekh, mereka itu telah terdidik dengan pola tarbiyah yang jelek, sayyi'ah. Ma tarabbau tarbiyatan salafiyah. Mereka itu tidak terdidik dengan pola tarbiyah salafiyah. Wah, luar biasa. Bagaimana seorang Muhammad bin Hadi dikatakan tidak terdidik dengan pola pendidikan atau tarbiyah salafiyah, padahal dia telah mengajarkan kitab Al-Ibanah li Ibni Battah, mengajarkan sejumlah kitab al-aqidah. Syekh Rabi mengatakan ini. Syekh seorang imam yang besar, menilai sesuatu jauh. Beliau dengan izin dan pertolongan Allah bisa menghubungkan isi kitab-kitab itu dengan realita. Berapa banyak orang yang hanya punya maktabah besar, membaca dan mengajarkannya, tetapi dia tidak faham menghubungkan itu dengan realita. Teori dalam kitab. Begitu bicara realita atau bahasa kita dengan nazilah, peristiwa terjadi, nggak mampu. Baik nggak mampunya karena memang lemah, atau karena yang tadi malam disebutkan hawa nafsu menjadikan dia buta, seolah-olah tidak tahu dalil-dalil itu, menjadikan dia tuli, seolah-olah nggak mendengar fatwa-fatwa ulama. Kolbunya pun pemahamannya jungkir balik. Ini semua akibat daripada hawa nafsu. Ayyuhal ikhwah, Syekh Rabi dengan tegas mengatakan, ma tarabbau tarbiyatan salafiyah. Mereka tidak terdidik dengan tarbiyah salafiyah. Salah satu pengikut Muhammad bin Hadi siapa? Seorang syekh yang dulu pernah datang dalam daurah asy-syariah. Ana lupa yang ke-17 atau ke-16, yang namanya Usama al-Amri. Pernah dengar nama ini? Saya sempat datangi ke rumahnya. Dalam beberapa hal saya minta pertanggungjawaban ucapan-ucapan dia terkait masalah Indonesia. Dia tidak terima dan marah-marah. Saya minta untuk menjelaskan, tapi dia tidak bertanggung jawab. Subhanallah, fitnah musafiqah datang, ikut dia. Padahal dia sudah marhalanya tinggi. Kalau nggak salah doktor dia. Kalau tidak salah, dia adalah seorang doktor. Tapi jadi jahil perkara-perkara yang ringan. Ayyuhal ikhwah, Syekh Rabi dengan tegas mengatakan mereka tidak terdidik dengan pola tarbiyah salafiyah. Kenapa? Karena bersikap
menuduh, mengajak kepada perpecahan tanpa ada satupun dalil atau bukti yang boleh dan benar dijadikan sebagai dasar. Saya sudah minta, mana apa dalilmu menuduh masyayikh-masyayikh ini, ya, mentahdzir para masyayikh-masyayikh yang ada di Madinah pada waktu itu dan menyebar sampai menyentuh yang ada di luar negeri. Apa buktinya kamu wahai Muhammad bin Hadi? Sifr ala shimal, 0 putul. Menyerahkan kertas, dibaca oleh syekh. Ini bukan dalil. Ini bukan hujah yang membolehkan kamu mentahdzir dan mengajak salafiyin kepada permusuhan. Hal ini dilakukan pula oleh hadal imam kepada Yahya al-Hajuri. Antum mungkin tidak tahu kepada siapa Yahya al-Hajuri. Dari keilmuannya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, kesungguhannya dalam belajar dan mengajar luar biasa. Ana secara pribadi tahu betul dia. Luar biasa sampai dipuji oleh sejumlah ulama. Kalau baca Al-Quran 30 juz seperti baca Al-Fatihah, lancar. Sekian kelebihan padanya. Tapi dia hancur, keluar dari rambu-rambu salafiyah yang dia sudah pernah mengajarkan akidah Tahawiyah, akidah Wasitiyah, kitabut tauhid, kemudian ini dan yang lainnya. Termasuk anak pribadi pernah belajar akidah Tahawiyah dari dia. Luar biasa. Hancur kapan? Ketika dia mulai mengajak salafin untuk menyikapi sejumlah masyayikh, untuk menjauhi sejumlah salafiyin, ya, dengan alasan-alasan yang tidak pantas dalam pandangan ulama. Maka Syekh Rabi meminta kepada Yahya al-Hajuri, apa dalil-dalil kamu? Perpecahan luar biasa di Yaman. Dulu satu masjid bareng-bareng ngadakan daurah, muhadharah, pecah. Masjid di kota ini, di masjid di kota itu, Yaman bagian utara, Yaman bagian selatan, hancur. Seperti yang sekarang terjadi di Indonesia. Ulama terus meminta apa masalah? Sifr ala shimal, 0 putul. Gak ada dalilnya, gak ada buktinya, gak ada hujah yang dibenarkan. Makanya Syekh Al-Bukhari dalam audionya di mukaddimahnya sudah mengatakan bahwa setelah aku membaca, menelaah surat yang kalian kirim itu dan sebuah buku diktat yang kalian juga kirim bersamanya, ra'aitu annal amra la yatahammal kull hadha asy-syiqaq wal firaq. Aku berpandangan bahwa perkaranya yang terjadi ini tidak membenarkan, tidak membolehkan adanya seluruh perpecahan yang sudah terjadi ini sekarang. Perpisahan yang sudah terjadi nggak sesuai. Nah, belum lagi beliau sudah mengatakan juga dalam audio itu bahwa di situ terjadi pengulangan data. Ya, orang ini ulama, bukan anak muda, bukan thalibul ilmi biasa. Beliau katakan, wa fahimtu min hadat tikrar at-tadkhim wat tahwil. Aku memahami dari upaya mengulang-ulang ini adalah kemauan untuk membesar-besarkan masalah dan membuat masalah itu jadi seram gambarannya. Ya benar, itu yang terjadi. Tidak sedikit dari pengikut atau muqallid asatidzah yang menganggap ini besar. Takut mereka untuk bersikap, takut untuk tampil berbeda. Ada yang beraninya sembunyi-sembunyi aja. Nah, ayyuhal ikhwah, Syekhna Rabi melanjutkan tentang fitnah Muhammad bin Hadi ini dengan perkataannya, ma tarabbau tarbiyatul Imam Ahmad wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Mereka itu tidak terdidik dalam dengan pola tarbiyahnya Imam Ahmad,
tidak pula pola tarbiyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pula dengan pola tarbiyahnya Imam Ibnul Qayyim. Setelah mendengar fatwa ini, apa yang terjadi pada mereka? Rujuk? Bertaubat? Tidak. Imam Rabi yang dulu mereka agung-agungkan, yang dulu mereka puja dan puji, malah mereka mengatakan salah Syekh Rabi. Ucapan Syekh Rabi ini tidak sesuai dengan realita Muhammad bin Hadi. Bagaimana dikatakan Muhammad bin Hadi dan pengikutnya tidak terdidik dengan pola tarbiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sementara Syekh Muhammad bin Hadi banyak membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba ini ukurannya, perhatikan. Sementara beliau mengajarkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kok bisa dikatakan? Kalau sekedar membawa kitab dan membacanya, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dalam Al-Qur'an kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengerti apa hakikat dari ilmu tersebut dan tidak mengamalkannya, tidak menerapkannya. Perumpamaan mereka bagaikan seekor keledai yang membawa tumpukan kitab di punggungnya tanpa tahu apa sebenarnya hakikatnya itu. Mereka mengatakan, kita ini mengajarkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kok bisa Syekh Rabi mengatakan seperti ini? Nih buktinya, tahun ini Syekh mengajarkan kitab Ibnu Taimiyah yang ini. Di masjid ini mengajarkan kitab Ibnu Taimiyah yang ini pada tahun sekian. Wah, dikeluarkan data-datanya. Syekh Rabi terheran dan tersenyum melihat itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang kalian lakukan dalam fitnah perpecahan yang kalian lakukan ini, pendidikan asobiyah yang kalian tanamkan kepada pengikut kalian, itulah yang menyelisihi pendidikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sebagian masyayikh kita merinci pernyataan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Di antara bentuk-bentuk tarbiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antara lain dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid ke-28 halaman 15, beliau mengatakan walaysa li ahadin. Perhatikan ini pola tarbiyah Syekhul Islam dalam mendidik murid-muridnya, dalam mendidik umat, mentarbiyah mereka. Qala walaysa li ahadin minal muta'allimin wal ustadzin an yu'aqiba ay at-talib bima yasha walaysa li ahadin an yu'awinahu wala yuwafiqahu ala dzalika. Tidak boleh dan tidak dibenarkan bagi seorang pelajar atau ustadz. Tidak dibenarkan bagi para pelajar, tulabul ilmi dan para ustadz untuk memberikan hukuman kepada seorang muridnya dengan apa yang dia maukan. Dan tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk menolong sang guru tadi dalam perkara tersebut. Menghukum itu memberi hajar, memboikot, mentahdzir dan seterusnya. Wala yuwafiquhu ala dzalika, dan tidak boleh seorang pun membenarkan sikap tersebut. Mithlu an ya'mur bihajri syakhsin fayahjuru bighairi dzambin syar'i. Misal seorang guru, seorang ustadz memerintahkan kepada anak didiknya untuk memboikot, menghajar seseorang tanpa dosa apapun secara syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian ikut-ikutan mengikuti kemauan sang guru. Lah,
seorang guru, seorang ustadz, ketika memerintahkan untuk melakukan hajar atau tahdzir, ilmiah. Dalilnya ada, buktinya ada, fatwa ulamanya pun ada. Tidak terburu-buru, ya, tidak istijal, tetapi menyampaikan dahulu kepada ulama. Ketika sudah matang permasalahannya, upaya nasihat telah dilakukan secara ilmiah, secara baik, baru di situ ada tahapan berikutnya. Tidak seperti fitnah Muhammad bin Hadi atau fitnah sebelumnya Yahya al-Hajuri. Tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa fatwa ulama, tanpa bertanya kepada ulama. Lebih parahnya, setelah ada fatwa ulama tidak diikuti. Maka dari itu, di antara rambu-rambu as-salafiyah adalah adam at-taqaddum baina yadil ulama atau 'alal ulama wa adam at-ta'akhkhur an tawjihatihim. Karena itu sebagian masyayikh kita yang melakukan telekonferensi beberapa waktu yang lalu, salah satu temanya adalah at-taqaddum 'alal ulama wa at-ta'akhkhur an tawjihatihim min alamati ahli al-hizbiyah atau al-mukhalifah bil manhaj as-salafi atau kama qala, bahwa di antara bentuk ciri-ciri tanda-tanda ahlul bid'ah atau ahlul hizbiyah atau pihak-pihak yang menyelisihi as-salafiyah adalah mendahului ulama di satu sisi. Di sisi lain ketika sudah ternyata ada bimbingan dan fatwa, malah tidak diamalkan. Itu adalah salah satu ciri ahlul hizbiyah. Maka jangan heran ketika Syekh Arafat dalam salah satu muhadharahnya dalam Daurah Al-Muzani yang kedua, beliau mengatakan, setelah beliau ini termasuk orang yang paling jauh mempelajari keadaan ini. Beliau termasuk orang pertama yang menerima suratnya Asatidzah 3 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau termasuk orang pertama yang menerimanya ketika masih jadi penghubung, ya, sebelum ada kontak dengan Ma'had Jember. Belum. Al-Asatidzah sudah mendahuluin. Itu pertama. Beliau baca bersama beberapa masyayikh di Madinah pada waktu itu. Dan masyayikh yang hadir pada waktu itu sedih di satu sisi, tetapi membuat terheran-heran, kok bisa seperti ini. Ya. Sebelum Syekh Bukhari membacanya, beberapa masyayikh itu membaca dan terheran-heran. Masa sih seperti ini jadi bahan? Nih, menunjukkan masyayikh sudah mengingkari bahwa ini bukan pola tarbiyah salafiyah. Telah melanggar rambu-rambu salafiyah. Nah, karenanya Syekh Al-Bukhari dalam audionya yang dikirimkan kepada beliau-beliau itu pada bulan Syawal 3 tahun lalu, beliau mengatakan, wa munawalatu hadzal amr wan nadharu fihi la yakhda' li hududin nafs wala lil umur syakhsiyah. Sebagaimana tadi malam telah disebutkan, bahwa membahas permasalahan ini dan menelitinya, mengkajinya, itu ukuran mizan dan neracanya tidak kembali kepada urusan-urusan pribadi. Enggak. Tetapi di situ ada mizan. Innama mizanuhu adalah al-manhajus salafi, kata Syekh. Mizannya, tolak ukurnya adalah al-manhajus salafi. Bukan seperti ini. Nasihat emas, nasihat yang sangat mahal, tinggal diamalkan dengan rujuk, bertaubat, meminta maaf kepada salafin, membenahi keadaan walaupun gak perlu minta maaf.
benahi keadaan, ayo persatukan salafin kembali lagi. Tapi sayang sampai hari ini tidak mau kembali atau mengajak salafin bersatu, tidak mau lagi menjalankan nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa ulama. Ini pola tarbiyah seperti ini, bukan pola tarbiyah salafiyah. Berarti perlu waspada ini. Kita ini sudah ada di area mana dari ring salafiyah? Dari rambu-rambu salafiyah ada di dalam masih atau sudah ada di luar? Oleh karena itu, Asy-Syaikh Abdul Ghani ya, atau sebelum itu Asy-Syaikh Arafat tadi melanjutkan. Tahun lalu beliau mengatakan, in lam takun hadhihi hizbiyah fala adri ma hiyal hizbiyah. Kalau ini semua yang dilakukan oleh asatidzah dalam memecah belah salafin dan mengadu domba mereka, menciptakan permusuhan dan kebencian di tengah salafin, tidak tergolong hizbiyah, aku jadi enggak ngerti apa itu salafiyah atau apa itu hizbiyah. Ucapan ini menegaskan bahwa pola dan cara manhaj yang dilakukan oleh asatidzah dalam fitnah Indonesia kali ini adalah hizbiyah. Di kesempatan lain, Sa'ad al-Muzani, Asy-Syaikh Abbas mengatakan, wallah tariqatul asatidzah hadhi tariqatul haddadiyah. Metode asatidzah ini sama seperti metode atau manhajnya kelompok al-Haddadiyah. Perhatikan nih, masyayikh telah menilai. Asy-Syaikh Abdul Ghani juga mengatakan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan sudah rambu-rambu merah, lampu merah dari rambu salafiyah. Beliau mengatakan di antaranya, tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fi zar'i at-ta'assub wa al-adawah mithlu tariqatil ikhwanul muslimin atau kama qala Syekh. Kata beliau, metode dan manhaj asatidzah dalam menanamkan, mendidik asabiyah kepada salafin di Indonesia dan menanamkan permusuhan serta kebencian sama persis seperti manhajnya al-ikhwanul muslimin. Ayuhal ikhwah, ini masalah cukup serius, bukan masalah kecil. Karenanya beliau melanjutkan, wahia adhar 'ala as-salafiyyin min fitnatil haddadiyah. Tariqahnya al-asatidzah ini lebih berbahaya kepada salafiyin dibandingkan cara-caranya al-haddadiyah. A'udzubillah. Sangat luar biasa. Sehingga beliau juga menegaskan, in lam yatubu, kalau mereka asatidzah tidak bertobat dari cara-caranya ini, falaisu bisalafiyin, mereka tidak lagi tergolong salafiyin. Salafiyah ini bukan milik kita, miliknya Allah. Allah yang meletakkan rambu-rambunya dan batas-batasnya. Barang siapa yang masih ada dalam batas-batas dan mengikuti petunjuk rambu-rambu, dia berada dalam salafiyah. Siapapun dia, keturunan apapun, muridnya siapapun, besar maupun kecil dia, semuanya itu dalam pantauan kata Syekh Al-Bukhari al-manhajus salafi. Sehingga
kita perlu waspada ayyuhal ikhwah. Di antara bentuk tarbiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid kedua halaman 221 hingga 222. Beliau mengatakan, inna minan nas man yakunu hubbuhu wa bughduhu wa iradatuhu wa karahatuhu bihasabi mahabbatihi nafsahu wa bughdiha. Ada di antara manusia, ini Syekhul Islam mendidik ini, memberikan tarbiyah kepada kita. Makanya Syekh Rabi sudah punya kesimpulan dengan peristiwa ini, ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya, fonisnya, pola dalam menanamkan dan mengajak kepada perpecahan, Syekh itu sudah terekam. Buku-buku Syekhul Islam bin Taimiyah. Nah, beliau mengatakan, dan di antara manusia ada orang yang cinta dan bencinya, ya, cinta dan bencinya, suka dan tidak sukanya. Nih pelajaran buat kita ayo salafiyun. Wa iradatuhu wa karahatuhu, atau dia ingin melakukan sesuatu atau tidak suka melakukan sesuatu. Bihasabi mahabbatihi nafsahu wa bughdiha. Tolok ukurnya bergantung kepada suka tidaknya hawa nafsu dia. Suka tidak sukanya, suka atau bencinya jiwa dia. La bihasabi mahabbatillah wa rasulihi wa bughdillah wa rasulihi. Tidak sama sekali berdasarkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Kalau seorang muslim sejati, dia akan mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Baik itu berupa orang, person, pribadi, atau berupa perbuatan, ya. Suka atau tidak sukanya itu sangat ditentukan oleh cinta dan tidak cintanya Allah. Dari mana dia tahu Allah cinta ini dan tidak cinta itu? Dalil-dalil. Dia berilmu. Begitu juga bencinya dia kepada sesuatu, kepada seorang, kepada teman, kepada siapa saja yang mau dia benci, yang mau dia tinggalkan, yang mau dia hajar, yang mau dia tolak. Sangat bergantung kepada kebencian dan ketidaksukaan dirinya. Maka Syekhul Islam menegaskan wahada min nau'il hawa, dan ini bagian dari bentuk hawa nafsu. Fa in ittaba'ahu al-insanu faqad ittaba'a hawa. Barang siapa yang mengikuti kemauan hawa nafsunya atau mengikuti kemauan benci sukanya sesuai kemauan dirinya, berkawan atau berpisahnya sesuai kemauan dirinya, sungguh dia telah menjadi pengikut hawa nafsu. Qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa orang yang lebih sesat dibandingkan seorang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya tanpa ada petunjuk atau dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna aslal hawa huwa mahabbatun nafsi wa yattabi'u dhalika bughduha wal hawa nafsi wa huwa al-hubbu wal bughdu alladhi fi النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه.
Kata beliau, sesungguhnya cara bersikap, pola bersikap seperti tadi, itu adalah pangkal dari hawa nafsu. Dasar utama dari hawa nafsu. Suka nggak suka, maunya aku. Sesuai apa yang aku mau. Cinta ataukah benci, semaunya dia. Kamu kenapa tidak suka dia? Kenapa tidak suka? Dia... Loh iya, tapi kenapa antum sampai berpisah dan mengajak teman-teman menyikapinya? Kenapa? Ya anda tidak suka dia. Lah ya kenapa tidak sukanya? Dia melakukan bid'ah, dia melakukan hizbiyah. Enggak, pokoknya tidak suka. Antum jangan ikut campur. Loh, gimana sih? Akhirnya ini ikut disikapi juga. Yang ini ikut dihajar. Nah, ayyuhal ikhwah, beliau Syekhul Islam melanjutkan, walaupun sebenarnya masalah suka dan tidak suka, cinta ataukah benci, itu memang ada dalam jiwa setiap orang. Seorang hamba tidak dicela, tidak disalahkan karena adanya rasa cinta dan benci yang di jiwanya itu tadi. Karena dia nggak bisa memiliki, menguasai hawa nafsu. Namun kata beliau, wa innama yulamu ala ittiba'ihi. Tetapi dia akan dikritisi, dicela dan disalahkan apabila dia memperturuti kemauan hawa nafsunya. Pertama muncul, anak nggak suka dia, tapi dia tahan. Nggak mau benci dia, nggak ada alasan. Anak nggak punya dalil. Apa sih masalahnya? Nanti datang bisikan lagi. Anak nggak mau pokoknya kalau sama dia. Loh kenapa? Ya, iya, tapi apa alasanku? Apa dalilku? Aku nggak punya ini. Ya sudah, nggak diikutin. Dia lewatin lagi. Tapi ketika dia ikuti bisikan tersebut, ajakan tersebut, disinilah dia disalahkan dan dicela. Kemudian beliau Syekhul Islam menyebutkan ayat kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ayat ini sempat semalam disebutkan. Allah mengatakan dalam ayat ini, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka berikanlah hukum, vonis ya, terhadap permasalahan yang terjadi di tengah manusia berdasarkan kebenaran, berdasarkan ilmu al-haq. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan hawa nafsu. Mau memberikan hukum, mau masalah suka tidak suka. La. Yang seperti itu sungguh akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah. Ini adalah pola tarbiyah yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara juga kita perhatikan sekarang sebelum itu fitnah yang terjadi sekarang ini. Ketika ada ilzam ya, pemaksaan untuk bersikap di berbagai daerah. Di Batam ini juga terjadi. Di berbagai kota yang lain, provinsi yang lain terjadi. Ketika ikhwan bertanya kepada sesama ikhwan, baik jumpa langsung atau via diskusi chat WA, ya, chatting. Ketika ditanya, kenapa ya Ustaz, apa masalahnya? Apa hujahnya? Tidak menjawab. Ditanya lagi, bukankah ulama mengatakan begini wahai Ustaz? Tidak dijawab. Lama-lama diblokir nomornya. Ini kan pola pendidikan asabiyah. Tarbiyah di atas taklid. Pokoknya kamu harus terima. Kamu harus ikut dalam sikap ini. Ini doktrin. Kalau ada saudara kita bertanya, apa hujahnya Ustaz? Hujah kami dengan tawadhu ini. Kalau ditanya, apakah sudah ditanyakan ke ulama Ustaz? Jawab apa adanya. Belum.
Afwan kalau belum, Ustaz. Bukankah manhaj kita mengajarkan dalam permasalahan besar seperti ini bertanya dulu kepada ulama, Ustaz? Nggak jawab, blokir. Ini sungguh benar-benar pelajaran atau pendidikan doktrin, bukan pendidikan ilmu. Ulama nggak ngajarin seperti ini. Ini pola-pola yang Syekh Arafat mengatakan, in lam takun hadhi hizbiyah fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau cara-cara yang dilakukan asatidzah ini tidak tergolong cara hizbiyah, aku jadi nggak ngerti, nggak paham apa itu hizbiyah. Ayyuhal ikhwah, Syekhul Islam melanjutkan, walaysa li ahadin. Nah, beliau juga menyebutkan dalam jilid 28 halaman 15 tadi, qala fa inna hadha min jinsi ma yaf'aluhu al-qasawisa war-ruhban ma'an nasara wal-hazzabuna ma'al yahud wa min jinsi ma yaf'aluhu a'immatud dhalalah wal-ghawayah ma'a atba'ihim. Pola-pola pendidikan seperti ini adalah, kata beliau, termasuk jenis pola pendidikan yang dilakukan oleh para pastor dan pendeta bersama kaum Nasoro. Dalam mendidik kaum Nasoro, pastor-pastor dan pendeta itu mendidik dengan pola taklid, asabiyah. Pokoknya begini, harus begini, kalau tidak maka begini. Itu bukan pendidikan atau tarbiyah ilmu. Syekhul Islam yang mengatakan pola pendidikan seperti tadi itu pola pendidikan yang dilakukan oleh para pendeta dan pastor bersama pengikutnya dari kalangan kaum Nasara. Dan seperti yang dilakukan oleh Al-Hazzabun, para tokoh agama Yahudi bersama pengikutnya dari kalangan Yahud. Dan kata beliau, sama seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kesesatan dan penyimpangan dalam mendidik pengikutnya. Ini dituliskan oleh Syekh Bandar bin Sulaiman Al-Khaybari, mengutipkan pernyataan Syekhul Islam, membuktikan ucapan Syekh Rabi bahwa Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya tidak terdidik dengan pendidikan salafiyah dan tidak terdidik dengan pola pendidikan Ibnu Taimiyah. Dibuktikan oleh beliau, nih buktinya. Sekarang yang terjadi juga demikian. Kita lanjutkan dulu pernyataan Syekhul Islam. Kemudian kita akan lihat contoh-contoh realita yang terjadi di sekitar kita. Qala rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid 28 halaman 16. Walaysa li ahadin minhum ay minal muallimin, dan tidak boleh bagi seorang pun di antara para pengajar, para duat, para muallimin. Kalau bahasa kita di sini para ustaz, ay yakhudha ala ahadin ahdan bimuwafaqatihi ala kulli ma yuridu wa muwalatu man yuwalihi wa muadatu man yuadihi, bal man fa'ala hadha kana min jinsi Genghis Khan wa amthalihi alladhina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan muwaliya wa man khalafahum aduwan baghiya. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun dari para pengajar, para mudarrisin dan seterusnya untuk mengambil atau memaksa atau mendoktrin adanya sebuah kesepakatan, ya, untuk selalu menyetujui kemauannya, ya, serta untuk memberikan loyalitas bagi pihak yang berloyal kepadanya, serta memusuhi orang-orang
yang memusuhinya atau tidak berloyal kepadanya, ini tidak dibenarkan. Sekedar bertanya, Ustaz, apa hujahnya, apa dalilnya? Kok sampai terjadi perpecahan begini? Bukankah sudah ada fatwa, Ustaz? Langsung disikap ini orang berpenyakit, ini orang bermasalah. Kalau dia mudarris, dia dihentikan dari mudarris. Dikondisikan orang yang di sekitarnya untuk menyikapinya. Tidak salam, cemberut muka. Sampai pada tingkatan jika diketahui ada seseorang yang dinilai tidak loyal kepadanya, kepada doktrin-doktrinnya, maka anaknya pun akan dikeluarkan dari pendidikan. Bahkan sampai ma'isyahnya, kerjasama bisnis atau jual belinya juga diboikot. Kalau istrinya sebagai pengajar, ustazah, dikeluarkan dari pondok, diberhentikan dan dipecat. Pola seperti ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bal man fa'ala hadza, bahkan barang siapa yang melakukan pola pendidikan seperti ini, kana min jinsi Genghis Khan, dia tergolong jenis Genghis Khan. Tahu Genghis Khan? Nah, barakallahu fikum. Dan yang semisalnya. Bagaimana polanya dan manhajnya Genghis Khan? Qala alladziina yaj'aluna man wafaqahum sadiqan muwaliya, yang menjadikan barang siapa atau siapa saja yang mau mengikutinya, mencocokinya, mendukungnya dalam doktrinnya tersebut sebagai teman akrab, loyalis setia. Maka akan ada kekhususan baginya, bagi para loyalis, bagi teman-teman akrabnya. Dan barang siapa yang menyelisihinya akan dijadikan sebagai musuh, ya, musuh besar baginya. Ayyuhal ikhwah, ini terjadi di mana-mana. Contoh, Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri, beliau seorang ustadz asal Medan yang tinggal di Sangatta. Sepulang belajar dari Yaman, tinggal di Sangatta, ya, di Kalimantan situ, mulai merintis pendidikan, kajian-kajian mulai hidup di sana bertahun-tahun, ya, sampai dengan izin Allah punya ma'had. Beliau merintis pondok pesantren. Beliau barakallahu fikum sebagai mudir ma'had dan orang penting dalam yayasannya. Akrab, nggak ada masalah, nggak ada fitnah waktu itu. Masuklah fitnah dimulai dengan adanya COVID-19. Ya. Di saat itu sudah mulai ramai penyikapan-penyikapan di berbagai daerah. Beliau pada awalnya yang tadinya sangat akrab, ya, dengan anak, akrab dengan Ustadz Alfian, juga sering kontak. Tiba-tiba lama nggak ada kontak, ya, nggak ada kontak sama sekali. Al-Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah. Sampai sebagian teman, sebagian duat mengira beliau sudah bersama jumhur al-asatidzah. Disangka beliau sudah bersama, tidak lagi bersama ulama. Berjalan waktu, beliau mulai kontak dengan salah satu gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jaunah. Syekh Abbas guru beliau ketika di Yaman. Ada kontak ketika Syekh Abbas akan datang ke Indonesia. Singkat cerita, Syekh Abbas menasehatin muridnya ini, yaitu Ustaz Syukri. Tafadhal, antum hadiri daurul Imam Al-Muzani. Ya, nanti kita jumpa dan seterusnya. Ustaz Syukri sempat bingung nih.
hadir daurah Al-Muzani ya, di MMA. Wah, berat bagi beliau. Dan beliau sudah mengkhawatirkan konsekuensi yang akan datang, yang akan muncul. Tapi karena ini nasihat gurunya, dan tidak ada alasan kenapa saya tidak mau hadir. Daurah masyayikh datang, itu juga salafiyin, Ma'had Minhajul Athar. Apa alasan tidak hadir? Di hari-hari terakhir, beliau tidak sempat mengikuti daurah duat, daurah khusus. Ya. Beliau datang berpelukan ini. Mulai di situ dijelaskan oleh masyayikh tentang fitnah ini, dan beliau mulai terbuka, mulai tahu. Subhanallah, belum pulang ke Sangatta sudah mulai ada ancaman-ancaman. Belum pulang ini, ancaman penyikapan. Benar, pulang mulailah ada penyikapan. Mulai ada hajar, pemboikotan. Sampai singkat cerita, beliau tidak lagi diberi kesempatan mengajar. Ya, bukan sembarang ustaz, beliau yang merintis. Ya, beliau yang banyak berperan, disikapin dengan berbagai penyikapan. Dikeluarkan dari grup atau diblokir dan seterusnya. Ustaz Syukri berusaha terus mengajak jam'ul kalimah. Ayo ya ikhwan, bersatu, ayo. Ya. Tapi semua itu tidak digubris. Rupanya nampaknya ada yang mendesain sikap-sikap ikhwan ini. Ada yang mendesain. Singkat cerita, sampailah sudah upaya demi upaya tidak berhasil. Ketika di bulan November atau 15 Dzulqa'dah, tepatnya kurang lebih masehinya 29 November 2023, datang sejumlah asatidzah jumhur ke Ma'had Jember karena diutus oleh Syekh Bukhari untuk menyampaikan suatu amanah. Sebagian salafin senang, bersyukur, alhamdulillah, mungkin insyaallah bisa bersatu. Ya, nanti ini butuh kisah tersendiri, tapi karena itu Ustaz Syukri menyampaikan kepada ana bahwa gimana Ustaz, ana ingin mengajak teman-teman untuk jam'ul kalimah kembali. Bagus. Ana ingin menulis surat ajakan secara terbuka agar ayo lupakan perpecahan ini, tinggalkan. Bagus, fadhal. Mulai beliau menulis. Bukannya surat ajakan itu disambut, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik, ayo kita duduk, ayo kita jumpa lagi. La. Yang terjadi sebaliknya. Keluarlah surat atas nama pengurus di sana, surat pemecatan atau pemberhentian beliau dari mudir Ma'had Ibnu Katsir di Sangatta. Dan diberi waktu tidak lebih dari 30 hari untuk segera meninggalkan rumah pondok, rumah para mudarrisin. Diminta dalam waktu 30 hari untuk segera mengosongkan tempat itu. Ya subhanallah, permusuhan luar biasa. Beliau mencoba menulis surat kepada salah satu asatidzah kibar, asatidzah jumhur, yang biasa punya akses ke Sangatta, yang sering dijadikan rujukan oleh ikhwan Sangatta untuk mengambil sikap. Dikirimlah oleh Ustaz Syukri surat, ya Ustaz, saya sudah mengajak teman-teman di situ untuk kembali bersatu, meninggalkan perpecahan, tapi mereka enggak mau. Justru keluarlah surat pemberhentian sebagaimana dilampirkan. Surat pemberhentian ini dan itu. Ternyata juga itu tidak digubris. Jadi memang kesimpulannya bahwa barang siapa yang mencocoki doktrin-doktrin mereka, maka itu adalah saudara kita, teman akrab kita, loyalis kita.
Tapi apabila tidak mau menerima doktrin-doktrin, tidak mau menyikapi orang-orang yang disuruh untuk disikapi, maka dia adalah musuh kita. Diboikot, diusir, dikeluarkan dari grup WhatsApp ataukah yang lainnya, dipecat entah anaknya atau istrinya dan yang lainnya. Subhanallah, ini bukan pola tarbiyah salafiyah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, bahwa tariqat haula alladhina yusammuna indakum bil asatidzah, pola dan cara, metode atau manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut dengan asatidzah dalam menanamkan kebencian dan asabiyah dan permusuhan sama persis dengan caranya ikhwan muslimin. Syekh Abdul Ghani belum dengar kejadian Ustaz Syukri yang ini, belum dengar. Ya ikhwan, al-istiqamah itu mahal dan itu harus dicari dan diminta kepada Allah dan diperjuangkan. Kalau ada yang mengatakan masa mungkin asatidzah akan meninggalkan rambu-rambu salafiyah dan batas-batas salafiyah, pertanyaan besar, mana yang lebih berilmu, lebih senior dan lebih asatidzah atau Muhammad bin Hadi, asatidzah atau Dr. Profesor Sulaiman Ruhaili? Mana yang lebih berilmu dan lebih banyak karyanya, lebih dikenal oleh ulama dibandingkan dengan Dr. Ahmad Bazmul, dibandingkan dengan Yahya Al-Hajuri? Mana yang lebih berilmu, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih dikenal oleh ulama antara asatidzah ataukah Muhammad al-Imam, Abdul Aziz al-Burai dan yang lainnya yang sekarang sudah menjadi saudara-saudaranya Rafidhah? Jangan merasa aman dari fitnah siapapun dia. Nah, siapapun dia. Ini adalah beberapa rambu-rambu salafiyah. Yang penting untuk kita terus mempelajarinya dan meminta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkannya, menghormatinya, menghormati di atas kepentingan pribadi kita, menghargainya dan menjunjung tinggi di atas emosi dan sakit hati kita. Jangan sampai kita meninggalkan atau mengurangi dan melemahkan ubudiyah kita kepada Allah. Hendaknya kita benar-benar menjadi abdan lillah, hamba Allah semata dalam bersalafiyah, hamba Allah semata dalam berkawan, dalam belajar, dalam bertolabul ilmi, berdakwah dan seterusnya. Benar-benar jadi hamba Allah, jangan jadi hamba manusia yang Anda akan marah kepada manusia kalau tidak menuruti kemauan Anda. Anda akan memboikot dan marah sakit hati kepada manusia ketika manusia itu tidak mau memenuhi keinginan target Anda, keinginan untuk Anda disanjung, keinginan untuk Anda diposisikan pada posisi penting, keinginan untuk Anda dihormati, keinginan untuk Anda diikuti doktrin-doktrinnya. Jangan, jadilah diri Anda sebagai abdan lillah, jangan menjadi abdan atau hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan daurah kali ini. Sebenarnya masih ada sejumlah rambu-rambu salafiyah yang penting untuk kita ketahui. Karena ini masa fitan, ayyuhal ikhwah. Fitan itu bisa datang dari mana saja arahnya. Fitan itu bisa datang kapan saja dia mau. Enggak disangka-sangka. Seringnya fitan itu datang bermula dari ambisi. Bermula dari hubbud dunya. Kecintaan dan kesukaan dia kepada dunia dengan segala maknanya. Mayoritas itu bagian dari dunia. Khawatir ditinggal oleh mayoritas, merasa kuat karena ada mayoritas, itu bagian daripada dunia. Jangan menghambakan diri kita untuk mayoritas. Jadilah hamba Allah, bersikap karena ilmu, berdasarkan ilmu,
fatwa ulama, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Jangan khawatir, Allah enggak akan menyia-nyiakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal murni hanya untuk Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya, kebutuhannya, keluarganya, imannya, istiqamahnya, Allah yang menjaganya. Demikian, semoga kajian kita ini menjadi kajian yang menambah iman kita, pengetahuan kita, ilmu kita tentang salafiyah, dan Allah jadikan sebagai sebab Allah menjaga keistiqomahan kita sampai kita mengakhiri hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.